Halo Sobat KBKR VIP dan teman-teman penonton. Siapa sih yang pernah jatuh cinta? Aneh ya? Emang ada yang pernah gak jatuh cinta? Berbunga-bunga, berdebar-debar karena sepatah rasa. Diam-diam menyimpan rasa kagum sama si dia. Baik diam-diam atau terang-terangan, kita berusaha memberi support kepada orang terkasih kita. Dan gak ada yang menyebabkan semua itu kecuali hal sederhana bisikan hati. Satu waktu bikin kita euforia kegirangan, lalu tiba-tiba uring-uringan sedih. Nah, gimana kalau kita jatuh cinta sama diri kita sendiri? Bingung? Penasaran? Yuk, tonton podcast ini sampai akhir. Waktu gue SMA, ada orang yang gue gak suka banget sama perilaku dia. Dia orangnya santai banget, kayak gak ada beban. Hidupnya juga mulus-mulus aja gitu. Tiap kelas mata pelajaran dan ada tugas belajar dan ngerjain soal juga seadanya aja. Seringnya dia nggak paham, khususnya di pelajaran eksakta, tapi berharap nilainya gede, lulus passing grade, keterima di universitas terbaik. Tebak hasil apa? Ya dia gagal lah, dan bisa ditebak sendiri kelanjutannya kayak gimana. Dia terpuruk, uring-uringan, depresi, kehilangan arah. Orang itu adalah gue sendiri. Jadi waktu gue SMA, jujur gue tidak merasa bodoh ya. Tapi gue juga sadar bahwa gue nggak bisa keep up, alias tidak bisa mengikuti ritme belajar dari guru, karena nggak ada yang mengeluhkan hal yang sama dengan gue pikir gue sendirian, sehingga tidak sepatutnya gue mempermasalahkan hal tersebut itu. Jadi kayak gue nganggepin normal aja, lumrah aja. Gue merasa cuma jadi kasus pengecualian dan nggak terlalu penting untuk ditindaklanjuti. Jadi gue mengambil sikap pura-pura berbaur dengan teman-teman yang lain yang lebih pintar, seolah-olah nggak ada perbedaan antara gue dan mereka. Fake it until you make it. Menurut analisa gue pribadi, memang nggak ada si perbedaan antara gue dan teman-teman gue. Tapi di kemudian hari gue sadar bahwa meskipun kita punya masalah yang sama, tapi teman-teman gue itu punya jalan keluarnya masing-masing. Ada yang ikut bimbingan belajar tambahan, ada yang punya kelompok belajar, ada yang ikut kursus online. Sedangkan gue ya masih terombang-ambing dengan masalah, ditambah kematangan emosi waktu itu ya masih anak puber, membuat gue malah makin stres, berputar-putar aja tuh sama masalah. Gak pernah tuh menuju jalan keluar. Dan karena tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas, ditambah gue juga ketinggalan sama teman-teman sebaya seangkatan gue, akhirnya gue frustasi dan lambat laun timbul kekesalan sama diri gue sendiri. Kekesalan itu berkembang jadi penghakiman. Setiap perbuatan kecil yang gue sendiri lakukan selalu gue nilai, gue judge, gue kritisi habis-habisan. Dan akhirnya berujung pada kebencian karena gue memberikan peluang bagi diri gue sendiri untuk dikritisi, bahkan oleh diri gue sendiri. Seakan-akan memberi sinyal bahwa diri gue ini adalah ladang kesalahan yang siap diobrak-abrik dan diinjak-injak oleh siapa aja gitu. Pemikiran tentang harga diri itu udah jauh dari bayangan gue, udah gue buang entah kemana. Singkat cerita, semua kebencian itu berakumulasi dalam diri gue, dan meskipun disembunyikan dengan senyuman baik-baik saja di hadapan teman-teman gue yang lain, dan bahkan juga ya kebencian itu sendiri tuh gue jadikan pendamping hidup gitu, macam peliharaan yang gue rawat, gue dandan di sedemikian rupa sehingga seolah-olah memang wajar ia bersinggah gitu di hati. Padahal ya enggak, kebencian pada diri itu kayak parasit, serigala berbulu domba. Tanpa ada mata yang jeli dan peka dengan persoalan psikologi, maka kelihatannya tuh membenci diri sendiri tuh nggak jauh beda dengan introspeksi. Tapi introspeksi itu tidak mencabik-cabik jiwa dan perasaan kita. Introspeksi justru proses mengenal diri sendiri secara lebih baik, mengenal hasrat keinginan terpendam kita, memahami alasan-alasan atas pilihan yang kita buat, dan mencoba menjadikannya pelajaran. Terus lantas hubungannya membenci diri dengan self love itu apa? Bukannya keduanya bertolak belakang. Nah, di lain waktu
gue juga pernah ketemu nih sama seorang yang luar biasa banget. Dia karismatik, dia ulet, dia cerdas, dia pekerja keras, dia aktif sana sini, dia bisa bergaul sama siapa aja, kreatif soal mengerjakan tugas, tahan banting, suka membantu sesama, suka menceriakan kawan-kawannya, suka mengajak pada kebaikan. Dia juga tinggi, tegap, gesit, fasih komunikasi, penyayang hewan, dan seluruh makhluk di bumi. Siapa tuh kira-kira? Ya lagi-lagi gue sendiri gitu. Kok bisa? Nah, jadi setelah gue melewati masa-masa jatuh dan terpuruk gue mencoba untuk mencari pelarian dengan dunia filsafat dan psikologi. Mencoba mencari makna dari hidup gue yang kusut akan menang kegagalan. Hingga akhirnya gue disadarkan oleh sebuah kenyataan bahwa keberadaan gue di dunia ini aja sebuah keberuntungan. Cuma satu kehidupan ini yang gue punya dan gak bisa gue tukar dengan apapun. Jadi sejelek apapun hidupnya, ya sebanyak apapun gagalnya, cuma ini hidup yang gue punya. Cuma ini satu-satunya hidup tentang seorang Muhammad Hanif Rahman. Gak ternilai kan harganya, karena ya cuma ada satu-satunya di dunia ini, gak ada lagi yang lain. Sekejap setelah gue punya kesadaran itu, langsung ada api di dada gue, keinginan untuk menciptakan kisah hidup yang hebat yang akan dikenang oleh orang di masa depan. Karena ya buat apa lagi hidup selain buat hal tersebut gitu. Dan dari titik terendah justru gue belajar untuk mencintai diri gue sendiri. Dari situ perlahan-lahan gue membangun ulang identitas gue. Gue mempelajari kembali siapa gue, apa yang gue suka dan apa yang tidak suka, apa yang ingin gue capai dalam hidup, kenapa gue dulu pernah berbuat A sampai Z. Dan dari situ lambat laun gue mengenal diri gue sendiri. Lambat laun karena gue mengenal diri gue sendiri, gue jatuh cinta dan kagum sama perjuangan gue. Ibaratnya seperti melihat diri sendiri tapi dari sudut pandang orang lain. Atau seandainya diri kita adalah individu sendiri yang harus kita nilai, gue belajar mengapresiasi perjuangan gue gitu. Dan karena gue juga disayang dan jadi penggemar diri gue sendiri, gue pun jadi punya keinginan untuk mensupport diri gue sendiri. Meskipun gagal, meskipun melalui banyak kesulitan, gue pengen terus berada di samping diri gue, berdiri beriringan, menemani sampai benar-benar sukses. Ya begitulah kira-kira rasanya self love. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan tentang self love? Well, self love itu adalah kunci dimana dia berupa penerimaan pada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan kunci terjaganya kesehatan mental kita. Bahkan juga jadi kunci kesuksesan. Sejatinya cinta dari seluruh dunia itu gak akan pernah kerasa cukup oleh diri kita. Akan tetapi justru dengan mencintai diri kita sendiri, cinta-cinta dari orang lain yang kita punya itu akan menjadi berlipat ganda, lebih berarti dan lebih kuat. Nah, mungkin demikian penjelasan self love dari saya. Sampai jumpa.